Shalom anak muda, puji Tuhan pada hari ini kita masih tetap beribadah dan masih sampai hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk beribadah. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari Minggu buat kalian semua dan kepada kalian jemaat yang baru pertama kali beribadah secara online ini saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung biar kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan, biar kita boleh sama-sama beribadah setiap harinya dengan setia. Karena itulah yang Tuhan mau bagi kita semua untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Sebelum kita mau mulai setiap ibadah kita, mari kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau fokus hari ini hanya tertuju kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita mau mulai setiap ibadah kita dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Begitu luar biasa Tuhan, kasih-Mu yang begitu ajaib Tuhan kami boleh rasakan setiap harinya. Hingga sampai hari ini Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu boleh ada memenuhi setiap kami. Dan Kau boleh berikan pada kami semua Bapa. Inilah Tuhan setiap hati kami Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Bila mana ada kuasa-kuasa si jahat Tuhan yang mau mengganggu setiap ibadah kami Tuhan, dari apapun itu Tuhan yang mengganggu setiap fokus kami memetengki, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau senangkan nama-Mu Bapa, sebab Engkaulah Allah yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan kali ini, biarlah Tuhan saja yang boleh ditinggikan atas setiap bangsa-bangsa di bumi ini. Biarlah Tuhan yang boleh disenangkan atas setiap umat-umatnya yang ada di bumi ini. Kalau 1 minggu kemarin teman-teman, kita boleh sama-sama merayakan hari kemerdekaan Indonesia ini. Biar saya rindu teman-teman pada hari ini, kita mau sama-sama tetap berdoa untuk bangsa kita. Kita mau tetap berdoa bagi dunia ini di tengah setiap hal yang terjadi ini teman-teman. Kita mau sama-sama bawa setiap doa kita di setiap pujian penyembahan kita teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah janji-Mu Tuhan, dan benarlah jalan-Mu. Kalau Engkaulah Raja bagi kami Tuhan, segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Segala bangsa atas bumi ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Sebab inilah waktunya Tuhan, Engkau boleh memulihkan setiap kami Tuhan di keadaan seperti ini. Kami rindu Tuhan, gereja-gereja-Mu Bapa boleh bangkit pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya puji Tuhan, amin. Puji Tuhan teman-teman, kita mau lanjut ibadah kita pada kesempatan kali ini. Sebab kalau saya boleh renungkan teman-teman, di tengah keadaan seperti ini baik sekali orang-orang yang mencari kesenangan mereka teman-teman di tengah kesulitan ini. Tapi sebab hanya di dalam Tuhan saja kita boleh mendapatkan sukacita, kita boleh mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Sebab ini Tuhan, kami rindu Bapa, gereja-gereja-Mu boleh dibangkitkan pada kesempatan kali ini. Haleluya. Kita mau sama-sama bersukacita pada hari ini teman-teman. Kita mau sama-sama bersorak untuk Tuhan, sebab Dialah Allah yang layak kami tinggikan. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Menangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, dipulihkan.
mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, buat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kami mau maju berperang Tuhan, maju berperang, pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Bersukacita, amin teman-teman. Amin. Dan kita mau lanjut ibadah kita pada kali ini. Kita mau sama-sama tetap fokus ya teman-teman. Kita mau sama-sama tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab Dialah satu-satunya pengharapan bagi kita semua teman-teman. Sebab Dialah kota benteng kita teman-teman. Di tengah setiap keadaan yang seperti ini teman-teman, kita gak boleh kendor teman-teman untuk tetap dekat pada Tuhan, untuk melekat pada Tuhan. Sebab Dialah teman-teman, kalau di luar sana teman-teman, kalau kalian mengandalkan kekuatan kalian sendiri, kalian gak bakal bisa. Tapi kekuatan yang datangnya dari Tuhan itu luar biasa teman-teman. Mari kita sama-sama merenungkan setiap kebaikannya Tuhan. Mari kita sama-sama meninggikan namanya Tuhan pada hari ini. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan kalian teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan keharapku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan penuh iman, teman-teman. Satunya yang ku andalkan. Inilah yang kami percaya, Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak kami andalkan, Tuhan, dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, satu-satunya. sumber pengharapan buat setiap kita, teman-teman. Sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan pada siang hari ini untuk kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kami dilakukan di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja di antara kami ya Bapa. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Biarlah pada siang hari ini kami mau membuka hati kami kepada Tuhan, sehingga firman yang disampaikan pada siang ini sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam hati kami, boleh sungguh-sungguh kami imani ya Bapa, sehingga boleh berbuah Tuhan. Dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya mendengar saja, tetapi yang lebih penting daripada itu, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkatilah ya Bapa hamba-Mu, dan tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar ya Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, ini adalah berasal daripada Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Kami mau membuka hati kami kepada Tuhan, dan kami mau menyambut firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Kembali pada siang hari ini kita bersama-sama bertemu di dalam kasih Tuhan lewat ibadah online ini. Lewat ibadah streaming ini, mari kita akan bersama-sama belajar kembali dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita yang harus kita lakukan dan kerjakan. Pada siang hari ini, firman Tuhan akan saya beri tema loyal dan rela berkorban. Kita akan membaca firman Tuhan ini di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Cukup panjang ya bacaan kita, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dengan perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi.
Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin buat firman Tuhan. Ya, apa yang kita sudah baca dari firman Tuhan pada siang hari ini, ya, bagaimana Tuhan Yesus yang kita tahu dia adalah 100% Allah, namun juga dia 100% manusia yang dapat merasakan juga rasanya lapar dan butuh makan. Kita juga merasakan sebagai manusia rasanya haus, kita juga butuh minum. Demikian juga dengan Yesus yang 100% manusia juga dapat merasakan sedih, dapat merasakan marah, gentar. Ya, kita membaca di dalam firman Tuhan pada hari ini, ya, tadi cukup panjang, bagaimana Tuhan Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-37 bahwa Tuhan Yesus sedih dan gentar, ya, karena dia tahu akan menghadapi apa yang akan dihadapi ke depan, karena dia adalah 100% Allah. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia juga 100% manusia. Oleh karena itu sebagai manusia dia merasakan sedih, gentar, ya. Bahkan di dalam ayat ke-38 dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, ya. Pasti kita juga sebagai manusia, apabila kita akan menghadapi sesuatu mungkin kematian, ya, pasti kita akan merasa takut, gentar, ya. Di sini juga sama, Tuhan Yesus juga mengalaminya seperti itu, ya. Rasa ketakutan yang amat sangat sehingga membuatnya seperti dikatakan di sini mau mati rasanya. Tetapi kita tahu bahwa dia mau melakukan itu, sebab itu dia berdoa, ya. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Di dalam doanya dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki, ya. Di dalam hal ini Yesus mau untuk melakukan apa yang Bapa ingin lakukan. Kita tahu bahwa Bapa Allah kita ingin agar mempunyai satu misi, agar manusia diselamatkan, ya, melalui tentunya kematian Tuhan di kayu salib, ya. Karena di dalam firman Tuhan yang kita baca ini adalah detik-detik di mana Tuhan Yesus akan ditangkap, ya, dan diserahkan oleh murid yang dikasihinya, Yudas yang berkhianat kepadanya dengan menjual Tuhan Yesus. Namun di sini Tuhan Yesus mempunyai satu loyalitas, kesetiaan yang begitu tinggi kepada Bapa, ya. Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan di dalam firman Tuhan itu, Tuhan Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Doanya itu tidak satu kali, tetapi kita tahu di sini firman Tuhan mengatakan sampai 3 kali dilakukan doa yang sama, ya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus dengar dari Bapa, apa yang Tuhan Yesus mau dari Bapa, bahwa Bapa tetap ingin agar Tuhan Yesus melakukannya. Untuk Tuhan Yesus mengatakan bahwa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu, ya. Ya, Tuhan Yesus di sini sudah mantap untuk melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Di sini firman Tuhan tadi saya katakan bahwa ada tema loyal dan rela berkorban, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang patut kita teladani sebagai anak-anak muda, yang patut kita contoh, ya, di dalam kehidupan kita. Kita semua tentunya berharap ingin menjadi orang-orang yang berhasil, ingin menjadi orang-orang yang sukses.
Tidak ada seorang pun yang berharap bahwa dirinya akan tidak berhasil di dalam hidupnya, akan gagal ya. Tetapi semua manusia ingin berhasil di dalam hidupnya. Namun keberhasilan itu, kesuksesan itu dapat kita teladani dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dia adalah satu nilai hidup, value of life ya, yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh setiap generasi muda pada saat ini ya, yang patut dicontoh. Apa yang patut dicontoh daripada Tuhan, bahwa di dalam kehidupannya Tuhan Yesus melakukan apa yang Bapa kehendaki ya, mau melakukannya dengan setia, dengan loyal ya, loyalitas tinggi. Tuhan Yesus mau melakukannya. Kita tahu bahwa di penghujung pelayanannya ini, ketika Tuhan Yesus akan ditangkap ya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus menjelang ia akan disalibkan ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menghendaki agar misinya ini misinya Bapa ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akhirnya mengambil satu sikap ya, untuk taat, untuk setia melakukan apa yang Bapa di surga mau. Value ya, apa yang bisa kita, nilai-nilai apa yang bisa kita teladani dari dan terapkan dalam kehidupan kita ya. Kita bisa melihat Tuhan Yesus saat berada di Taman Getsemani ya. Satu ya, kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Dia mempunyai nilai loyalitas atau kesetiaan yang sangat tinggi kepada Bapa. Di dalam ayat 36 dan 39 yang tadi kita juga sudah baca ya, dari firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus meskipun sebagai manusia hatinya sedih, amat sedih bahkan, dan takut ya, seperti mau mati rasanya, tetapi dia mengambil satu sikap untuk setia kepada Bapa di surga dan melakukan apa yang Bapa mau dilakukan ya di dalam hidupnya sebagai manusia. Nah, kita baca juga di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 bahwa di dalam firman Tuhan ini mengatakan ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya ya. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 4 34 bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya ya. Itulah makanan Tuhan ya, melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa sampai tuntas, mati di kayu salib. Allah begitu loyal dan berkomitmen kepada kita ya. Loyalitas atau kesetiaan adalah nilai yang terpenting untuk sukses hidup kita. Baik itu dalam mengiring Tuhan maupun selama kita hidup di bumi ini ya. Mungkin seseorang yang bekerja ya, dia harus memiliki satu loyalitas yang tinggi kepada perusahaan yang di mana dia bekerja ya. Sebelum perusahaan itu memberikan apresiasi kepadanya ya, patutlah dia memberikan satu kesetiaan atau loyalitas bekerja ya, yang sungguh-sungguh setia bekerja ya. Maka sudah dapat dipastikan orang-orang yang mempunyai loyalitas yang tinggi, kesetiaan yang tinggi di dalam bekerja, tentunya perusahaan juga akan melihat dan akan memberikan apresiasi juga kepada seorang karyawan yang bekerja. Saya sendiri mempunyai beberapa karyawan ya di tempat usaha saya, dan saya juga melihat ya, bagaimana pribadi-pribadi karyawan itu bekerja ya. Saya tentunya akan sangat sayang
kepada karyawan yang memiliki kesetiaan yang tinggi di dalam bekerja, ya. Dia mau bekerja dan tentunya pastinya jujur juga, ya. Pastinya saya akan lebih menyayangi pegawai yang seperti itu, ya. Demikian juga kita, ya. Kita dibutuhkan juga untuk memiliki kesetiaan, loyalitas di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dimanapun kita berada, ya. Terlebih lagi mungkin bagi pemuda-pemuda yang sudah bekerja, ya. Kalian semua harus bekerja dengan loyalitas yang tinggi, sehingga mungkin belum diberi apresiasi oleh perusahaan, tetapi kalau kita melakukannya itu tanpa kita ingin mendapat imbalan apresiasi dari perusahaan, pasti suatu saat perusahaan juga akan melihat dan menilai pekerjaan kita, dan pasti suatu saat kita juga akan dipercayakan untuk suatu jabatan yang lebih tinggi lagi, ya. Mungkin kalau kita masuk bekerja dengan satu pekerjaan yang mungkin masih di bawah, tetapi karir kita akan bisa lebih naik lagi kalau kita mempunyai satu loyalitas yang tinggi, kesetiaan yang tinggi kepada pekerjaan kita, ya. Nah, kepintaran dan skillful bisa dipelajari dan dilatih, tetapi orang yang loyal atau setia dibentuk melalui proses hidup terus-menerus. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita beribadah kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, ya. Kepintaran yang kita dapat di sekolah, di tempat kita kuliah, ya, itu memang bisa dipelajari dan dilatih, tetapi satu nilai kehidupan itu yang dapat kita ambil itu hanya kita bisa lihat dari pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, ya, tentang loyalitasnya, mau melakukan misi apa yang Bapa mau yang harus dilakukannya. Hal yang kedua yang kita dapat lakukan dan kita dapat teladani dari pribadi Yesus, bahwa untuk kita dapat berhasil di dalam hidup kita, ya, Tuhan Yesus mempunyai nilai, yaitu juga rela berkorban, ya. Ayat 40 sampai 46 yang kita juga sudah baca tadi, ya, bagaimana Tuhan Yesus rela akhirnya berkorban, ya, setelah berdoa meminta kepada Bapa 3 kali doanya yang sama, tetapi Bapa tetap menghendaki bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang harus ditaati, yang harus dilakukan. Karena Yesus loyal, setia kepada Bapa, maka ia rela mengorbankan dirinya untuk dihianati, untuk dihina, untuk disiksa, disakiti, dan disalibkan oleh manusia. Itulah Yesus. Pengorbanan Kristus menjadi pemulihan hubungan manusia dengan Allah, ya. Hubungan kita dengan Allah itu dapat dipulihkan karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tanpa ada pengorbanan Kristus, tidak ada kemenangan terhadap dosa dan maut. Bisa saja, ya, ada 2 mungkin yang dapat Tuhan lakukan: melarikan diri, tidak melakukan apa yang Bapa kehendaki, sehingga misi Bapa gagal, ya. Penyelamatan manusia bisa gagal. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, agar hubungan kita Allah dengan manusia kita boleh terjalin kembali, pemulihan hubungan yang baik karena pengorbanan Kristus. Tidak ada kemenangan terhadap dosa dan maut apabila Tuhan tidak mati di kayu salib. Ada satu kisah, ya, yang difilmkan oleh Disney tahun 2019, kisah seekor anjing yang bernama Togo, ya. Pada tahun 1925 disebut sebagai Great Race of Mercy, yaitu upaya pengiriman serum
antioksin difteri ke kota kecil Nome, yang mana penduduknya terjangkit wabah penyakit. Pengiriman serum melibatkan 20 pemacu kereta salju yang ditarik oleh anjing, ya. Dengan melibatkan total 150 anjing penarik kereta secara estafet dengan menempuh jarak yang cukup panjang, yaitu 1085 km selama 5,5 hari, ya. Akhirnya anjing-anjing yang menarik, ya, kereta salju itu untuk membawa serum, ya, serum antioksin itu, antitoksin difteri itu akhirnya bisa sampai melintasi Alaska, Amerika Serikat, daerah yang diliputi salju sepanjang musim, ya. Di sini diceritakan kenapa satu anjing ini yang bernama Togo yang difilmkan, karena Togo ini, ya, nama anjing ini dari kecil dia dipelihara oleh seseorang yang bernama Sepala. Sepala ini adalah seorang pelatih atau atlet balap kereta salju, ya. Nah, dia memelihara Togo dari kecil. Tetapi Togo ini adalah anjing yang bermasalah. Dia tidak menurut, ya. Dia selalu maunya sendiri, ya, tidak menurut kepada tuannya, Sepala. Sehingga Sepala menjual Togo kepada orang, ya, tetapi anehnya, ya, setelah dijual Togo ini kembali lagi kepada Sepala, ya. Beberapa kali, tidak hanya satu kali dia menjual Togo, tetapi beberapa kali dia jual, Togo balik lagi kepadanya, ya. Dan akhirnya Togo menjadi salah satu di antara 150 anjing penarik kereta yang membawa serum, ya. Dengan 20 orang pemacu kereta salju, ya, ditarik oleh anjing-anjing ini. Anjing Togo ini adalah jenis Siberian, ya, Siberian Husky, ya, yang memang hidupnya itu di tempat yang daerah salju itu, dia kuat, ya, dan dia juga anjing yang cukup besar, ya. Kemudian apa yang terjadi, ya, tetapi masyarakat, ya, karena ini estafet tentunya dia tidak sendiri membawa serum itu, ya, karena melibatkan 150 ekor anjing. Dia estafet, ya. Tetapi yang terakhir yang membawa serum itu adalah Balto, seekor anjing yang bernama Balto. Dia berlari membawa serum itu sepanjang 55 mil. Dia adalah anjing yang terakhir, ya. 55 mil itu berjarak kalau kita kilometerkan 88 kilometer lebih, ya. 88,5 kilometer seperti itu, ya. Dan akhirnya oleh masyarakat di sekitar situ, Balto dianggap sebagai pahlawan, ya, karena dia yang bisa membawa serum itu sampai, ya. Dan masyarakat di situ yang sudah terjangkit wabah penyakit difteri akhirnya bisa disembuhkan karena serum antitoksin difteri yang dibawa oleh Balto ini, ya. Namun kenapa yang difilmkan adalah Togo, ya? Karena sesungguhnya yang berjasa itu sebetulnya, yang lebih berjasa itu adalah Togo. Kenapa? Karena Togo itu, ya, menjadi pemimpin, ya. Dia dari anjing-anjing yang lain, dia bagian melewati badai salju, dan daerah yang dia lewati itu adalah daerah yang sangat-sangat berbahaya, ya. Dan dia beberapa kali juga jatuh dan dia luka-luka tubuhnya Togo ini, ya. Dan sehingga Togo yang akhirnya dibuat film, ya, oleh Disney pada tahun 2019, ya, sebagai seekor anjing yang berjasa, ya. Togo mempunyai loyalitas yang sangat tinggi, kesetiaannya kepada Sepala sebagai orang yang pertama kali, ya, memelihara dia, meskipun awalnya dia bandel-bandel, ya, dia anjing yang tidak menurut, ya, sampai pernah dijual, ya.
tapi dia kembali lagi karena loyalitasnya yang tinggi kepada majikannya ini Sepala ya. Loyalitas dan rela berkorban adalah seperti dua sisi mata uang yang selalu ada ya. Kalau kita lihat mata uang itu ada dua sisi ya. Nah, begitu juga dengan loyalitas atau kesetiaan dan pengorbanan itu memiliki satu nilai value yang di dalam kehidupan kita ini sangatlah diperlukan oleh kita ya. Kunci keberhasilan hidup terletak pada loyalitas dan sikap rela berkorban. Ketika kita memiliki loyalitas dan rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan hidup kita di matanya ya. Bagaimana kita tahu seekor anjing pun ya begitu loyalitas kepada tuannya. Bagaimana dengan kita? Kita manusia yang lebih tinggi ya, berharga di mata Tuhan. Bagaimana kita kepada Tuhan? Apakah kita memiliki kesetiaan di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan? Ya, Tuhan pasti memperhitungkan semuanya. Apa yang kita kerjakan, mungkin hal kecil, ya, tidak kelihatan oleh manusia, tetapi Allah melihat semuanya itu, dan Tuhan pasti memperhitungkan semuanya dan akan memberikan satu kesuksesan kepada kita ya. Saya melihat beberapa teman-teman sepelayanan juga yang begitu setia melayani Tuhan. Saya melihat banyak teman-teman saya yang diberkati hidupnya. Mungkin melayani Tuhan bukan ingin dibalas untuk diberkati, tetapi karena mengasihi Tuhan, karena tahu bahwa bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita yang membutuhkan Yesus ya, membutuhkan Bapa dengan misinya untuk menyelamatkan manusia di bumi ini ya, dengan mengirimkan putranya ke dalam dunia ini sehingga Yesus mati disalibkan dan kita boleh menerima satu pemulihan hubungan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah. Ya. Nah, mungkin firman Tuhan hari ini boleh kita renungkan kembali, sampai seberapakah yang kita sudah lakukan kepada Tuhan, kesetiaan kita, apakah kita masih tetap setia? Apakah kita masih tetap setia mengiring Tuhan? Apakah kita masih tetap setia mengikuti ibadah yang meskipun dilakukan secara streaming ini? Kita introspeksi diri kita hari ini, dan sebelum saya menutup firman Tuhan pada siang hari ini, saya ingin menyanyikan satu lagu. Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan siang hari ini ya Bapa. Tuhan masih mau berbicara kepada kami tentang kesetiaan, tentang bagaimana rela berkorban yang Tuhan beri contoh di dalam kehidupan-Mu ya Bapa ketika hidup di dunia ini ya Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus begitu setia untuk melakukan misi yang Bapa mau, yaitu menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia ya Bapa, sehingga terjadilah pemulihan, terjadilah kedamaian ya Bapa bagi kami ya Tuhan, umat-Mu yang sudah diselamatkan. Semua itu bukan hasil jerih payah kami, bukan kebaikan kami, tetapi sungguh-sungguh anugerah pemberian Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, bagaimana kami boleh belajar siang ini untuk juga pemuda-pemuda, remaja-remaja di mana memiliki masa depan yang masih panjang. Mereka mau melakukan seperti contoh dari Tuhan sendiri. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini ya Bapa. Firman-Mu sudah diberitakan, biarlah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami untuk mengingatkan kepada kami kalau selama ini apa yang kami lakukan untuk mencari kesuksesan mungkin dengan cara-cara yang tidak benar. Tuhan tolong, siang ini firman-Mu berbicara ya Bapa, untuk mencapai kesuksesan kami hanya perlu kesetiaan untuk melakukan pekerjaan kami, untuk melakukan apapun ya Bapa yang dipercayakan kepada kami. Sehingga dengan perkara-perkara yang kecil, apabila kami belajar setia, maka perkara-perkara yang besar akan Tuhan percayakan kepada kami. Ajarkan kami juga untuk rela berkorban ya Bapa. Di tengah-tengah keluarga kami menjadi anak-anak yang mengasihi keluarga, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mau berkorban ya Bapa untuk saling mengasihi, sehingga terjadi kehidupan rumah tangga, keluarga yang manis, kehidupan rumah tangga, keluarga yang harmonis, karena masing-masing sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau dan rela berkorban, bukan mementingkan egonya masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini ya Bapa. Sekali lagi Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada siang hari ini lewat ibadah streaming. Biarlah berkat daripada Tuhan senantiasa mengalir. Tuhan tetap memberikan kepada kami semua perlindungan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, remaja, pemuda yang mungkin masih studi ya Bapa. Berkati juga mereka yang sudah bekerja. Mungkin juga ada yang mau berumah tangga, memasuki kehidupan rumah tangga. Tuhan berikan kepada mereka pasangan-pasangan yang seiman, pasangan-pasangan yang benar-benar bisa membawa rumah tangga mereka untuk menempatkan Tuhan Yesus di dalam bahtera kehidupan mereka sebagai kepala keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya Tante Lina Hosea yang telah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum ibadah kita akhiri, ada beberapa pengumuman yang akan saya mau bacakan. Untuk setiap minggunya teman-teman boleh cek di YouTube
RBI Sion Karawang, dan setiap minggunya itu sudah diupdate teman-teman untuk ibadah online-nya. Lalu linknya itu bisa juga diakses di Instagram masing-masing komisi di RBI Sion dan PBI Sion. Terus untuk bacaan sepekannya juga teman-teman, untuk yang di remaja diupdate setiap minggunya di grup. Jangan lupa untuk dibaca juga. Lalu untuk sosial media pemuda dan remaja bisa di follow IG-nya di @RBISion dan untuk yang pemuda @PBISion. Lalu bisa diakses juga di Facebook-nya di RBI Sion Karawang dan emailnya di rbisionkarawang@gmail.com. Sepertinya tidak ada pengumuman tambahan teman-teman. Kita mau tutup ibadah kita mau nyanyikan dulu sebuah pujian Bapakku Percaya. Menyertai kami dari awal, kami memberikan puji-pujian penyembahan, lalu kemudian kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah dan berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat kami Tuhan yang masih diberikan kesempatan untuk beribadah Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada, Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan.
jagai setiap kesehatan kami Tuhan, jagai setiap keluarga kami, jagai berkati dalam perekonomian keluarga kami Tuhan, berkati dalam segala hal Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, biar Engkau yang selalu bekerja Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ajar kami Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap beribadah kepada Tuhan, ajar kami untuk Tuhan disiplin Tuhan setiap minggunya untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kembalikan kami minggu depan Tuhan untuk kembali beribadah bersama-sama Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap kami selama kami melakukan setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan semua kehidupan kami, ibadah ini juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai kami. Kami mau tutup ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Happy Sunday teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.